warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Sekuritas dan Portofolio guna untuk memenuhi tugas UTS, yaitu materi Manajemen Portofolio 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvia Ainur Madoni dengan NIM 2208031020033 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Di sini outline-nya yang pertama yaitu pengertian manajemen portofolio, yang kedua tujuan manajemen portofolio, yang ketiga pembentukan portofolio, yang keempat proses portofolio, yang kelima jenis manajemen portofolio, yang keenam strategi manajemen portofolio, yang ketujuh tantangan manajemen portofolio, dan yang terakhir nanti ada kesimpulan. Nah, yang pertama, pengertian. Portofolio merupakan kumpulan surat-surat berharga atau financial instrument yang meliputi saham, obligasi, efek derivatif, dan surat berharga pasar uang untuk tujuan investasi. Komposisi masing-masing jenis efek untuk suatu portofolio berbeda. Sedangkan manajemen portofolio adalah kombinasi antara ilmu pengetahuan, analisis, dan seni untuk membaca kondisi pasar, memprediksi perilaku konsumen, serta menemukan peluang investasi yang mungkin tidak disadari oleh orang lain. Yang selanjutnya ada tujuannya ada 3. Yang pertama, meningkatkan return, mencari peluang investasi yang optimal untuk menghasilkan return yang maksimal. Yang kedua ada mengurangi resiko, yaitu diversifikasi aset untuk mengurangi resiko kerugian dan meningkatkan stabilitas portofolio. Yang ketiga, mencapai tujuan keuangan, yaitu untuk menyesuaikan portofolio dengan tujuan keuangan investor seperti pensiun, pendidikan anak, atau membeli rumah. Yang selanjutnya ada pembentukan. Di sini ada 2 pembentukan portofolio. Yang pertama yaitu portofolio efisien. Portofolio efisien merupakan portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan tingkat risiko yang sudah pasti, atau portofolio yang memberikan risiko terkecil dengan tingkat return ekspektasi yang sudah pasti. Yang selanjutnya ada portofolio optimal, yaitu portofolio pilihan dari berbagai sekuritas dari portofolio efisien. Portofolio ini dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan risikonya, atau menentukan tingkat risiko yang tertentu dan kemudian memaksimumkan return ekspektasinya. Yang selanjutnya ada proses manajemen portofolio. Yang pertama yaitu menentukan tujuan investasi. Investor menentukan tujuan investasinya seperti jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Yang kedua, menentukan profil risiko, yaitu investor perlu mengetahui tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Yang ketiga yaitu memilih aset. Investor perlu memilih aset yang sesuai dengan tujuan dan profil risikonya, seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Yang keempat, ada diversifikasi. Investor perlu mendiversifikasikan asetnya untuk mengurangi risiko. Dan yang kelima, yaitu memantau dan mengevaluasi. Investor perlu memantau dan mengevaluasi portofolionya secara berkala untuk memastikan masih sesuai dengan tujuan dan profil risikonya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis manajemen portofolio. Di sini ada 2 jenis manajemen portofolio. Yang pertama yaitu manajemen portofolio aktif. Manajemen portofolio aktif yaitu investor berusaha untuk mengalahkan pasar dengan memilih aset yang diprediksi akan berkinerja lebih baik daripada pasar. Yang kedua ada manajemen portofolio pasif. Investor berusaha untuk mengikuti kinerja pasar dengan berinvestasi pada produk pasar. Yang selanjutnya ada strategi manajemen portofolio. Ada beberapa strategi manajemen portofolio umum yang dapat dipertimbangkan oleh investor. Yang pertama ada agresif, yaitu pendekatan yang paling beresiko di mana investor siap untuk mengambil resiko besar dalam harapan mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Portofolio agresif biasanya memiliki proporsi yang tinggi dari investasi beresiko seperti saham. Yang kedua ada konservatif. Strategi ini lebih cenderung menghindari resiko dan lebih memilih keamanan modal. Investor konservatif biasanya memilih untuk
berinvestasi dalam instrumen keuangan yang lebih stabil seperti obligasi dan tabungan. Yang ketiga ada moderate. Moderate yaitu pendekatan yang seimbang di antara kedua ekstrim, agresif dan konservatif tadi. Investor moderat cenderung memiliki campuran investasi yang seimbang antara saham dan obligasi untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan perlindungan modal. Yang terakhir yaitu ada efisien pajak. Strategi ini berfokus pada pengoptimalan efisiensi pajak dalam portofolio investasi. Hal ini mungkin melibatkan penggunaan instrumen investasi yang memiliki konsekuensi pajak yang lebih rendah, seperti obligasi munisipal. Yang selanjutnya ada tantangan yang biasanya terdapat di manajemen portofolio. Yang pertama yaitu memantau dan mengelola risiko, yang kedua menjaga keseimbangan portofolio, yang ketiga mengikuti perkembangan pasar, yang keempat memilih platform investasi yang tepat, dan yang kelima menghadapi ketidakpastian ekonomi. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan strategi diversifikasi yang tepat dan manajemen risiko yang efektif, investor dapat meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan keuangan mereka dengan meminimalkan risiko yang terkait dengan investasi mereka. Selain itu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja portofolio secara berkala untuk memastikan bahwa strategi investasi tetap relevan dan sesuai dengan perubahan kondisi pasar dan tujuan investasi yang mungkin berubah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.